Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in ala umuri dunia wadin wa ala alihi wa ashabi azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah amin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang mana pada hari ini atas izinnya Allah kita masih diberikan usia, masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk membuka mata, untuk bisa menjalankan saum yang ke-18. Semoga kita di sini tetap dalam lindungan Allah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi dan tabiannya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya di zaman. Nah, untuk hari ini insya Allah Miss akan mensaringkan atau akan membagikan atau mengkaji tentang Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ya, Al-Alaq sendiri artinya adalah segumpal darah. Surah Al-Alaq atau Al-Alaq segumpal darah adalah surah ke-96 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 19 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Ayat 1-5 dari surah ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan, yaitu waktu Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira. Surah ini dinamai Al-Alaq, segumpal darah, diambil dari perkataan Alaq yang terdapat pada ayat 2 surah ini. Surat ini dinamai juga dengan Iqra atau Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini untuk ayat pertama. Jadi Miss sedikit mengulang kembali ya kisah pada saat turunnya wahyu yang pertama, itu pada bulan Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan. Di sana Rasulullah SAW sedang bertafakur atau sedang berdiam diri di suatu gua. Nah, ketika beliau sedang berdiam diri di suatu gua, datanglah dia dari belakang yang mendekat beliau. Beliau mengatakan, yang mendekat Rasulullah, Iqra. Kata Rasulullah, ma ana biqari. Baca apa? Saya tidak bisa baca. Terus yang mendekatnya melepasnya. Terus yang kedua kalinya mendekat kembali, Iqra. Rasulullah menjawab kembali, ma ana biqari. Baca apa? Saya tidak bisa baca. Langsung dilepaskan lagi. Yang terakhir kalinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini ya, ayat pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Jadi di sini itu bukan baca seperti hal layaknya anak-anakku sekalian kalian membaca bukunya, bukan. Tapi yang Rasulullah diperintah untuk membaca dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Terus pertanyaannya, siapakah yang mendekap Rasulullah SAW? Yang mendekap Rasulullah SAW adalah malaikat Jibril, yang memang diutus oleh Allah untuk memberikan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW. Yang mana ketika waktu itu usia Rasulullah genap 40 tahun. Ini ya, yang ayat pertamanya. Dan ayat keduanya adalah khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Anak-anakku sekalian, itulah
wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itu memang tugasnya menyampaikan wahyu ya. Seperti itu. Ayat 1 sampai 5. Nah, di sini kita bisa mempelajari dalam Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5 ini. Ada perilaku atau sifat atau ibrah hikmah yang bisa kita ambil, anak-anakku. Apa sih perilaku-perilaku yang bisa kita jalani atau yang bisa kita contoh dari Quran surah Al-Alaq ini? Ini ada ya perilaku yang mencerminkan surah Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, yang pertama, semangat dalam mencari ilmu. Nah, ini tadi ya, Iqra, bacalah. Berarti mengajarkan juga kepada kita, khususnya nih anak-anak MIS, walaupun dalam kondisi COVID-19 ini harus tetap semangat dalam mencari ilmu. Karena sebagaimana dalam hadis yang kalian sudah pelajari juga, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimah. Bahkan dalam satu hadis juga, utlubul walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Saking Allah memerintahkan kepada semua orang bahwa untuk mencari ilmu. Bahkan ada juga hadis yang mengatakan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, dari kalian lahir sampai kalian meninggal dunia. Berarti itu wajibnya mencari ilmu. Ilmu apapun yang bermanfaat bagi diri maupun orang lain. Ya, harus semangat nih. Ketika sekarang mulai down, mulai nggak semangat mencari ilmunya, ingat, di luar sana itu masih banyak orang yang mau mencari ilmu, menuntut ilmu tapi susah. Contoh di Palestina, di Suriah, bagaimana mereka itu tidak bisa mencari ilmu karena kondisi mereka. Jangankan mencari ilmu, ketika mereka mau pergi ke masjid, mereka ditembak, dibombardir. Tapi kalian masih bisa mencari ilmu. Maka bersyukurlah anak-anakku, ketika kalian mulai down untuk dalam menuntut ilmu dalam talabul ilmi, ingat lagi, di luar sana masih banyak orang-orang, anak-anak seusia kalian yang mau mencari ilmu tapi susah. Kalian dimudahkan nih sama Allah untuk mencari ilmu. Berarti ketika ada timbul rasa semangat, kurang semangat, atau down, atau patah semangat dalam mencari ilmu, ingat, masih banyak di luar sana yang belum bisa mencari ilmu ya. Yang keduanya apa? Menjadwalkan dalam membaca Al-Quran dan mempelajari. Nah, di sini perilaku dan sifat kita dari Quran surah Al-Alaq 1-5 itu ada menjadwalkan nih dalam membaca Al-Quran. Ketika anak-anakku di sini, anak-anak MIS yang belum bisa tiap hari membaca Al-Quran atau Iqra ya, sekarang mulai untuk membiasakan setiap hari membaca Al-Quran atau membaca Iqra. Ingat, saat banyak pahala ketika kita membaca Al-Quran atau Iqra. Rasulullah SAW bersabda kan, ketika kita membaca Al-Quran itu, kita mendapatkan 10 kebaikan. Contoh, alif lam mim, bukan alif lam mim 10 kebaikan, tapi alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Bagaimana kalau bismillahirrahmanirrahim? Bagaimana kalau kalian hatam dalam Al-Quran? Masya Allah, banyak ya pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Berarti anak-anakku sekalian, ketika kalian sekarang ya mulai download juga membaca Al-Qurannya, coba sekarang, apalagi di bulan suci Ramadan ini banyak berlipat-lipat ganda pahalanya. Yuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah, apalagi mentadaburi Al-Quran. Nah, yang selanjutnya, apabila mendapat ilmu atau kecerdasan, menjauhi dari sikap sombong. Nah, ini nih, misal kalian udah semangat nih mencari ilmu, sudah semangat dalam belajar, tapi ketika Allah menitipkan banyak ilmu kepada kalian lantas sombong. Jangan anak-anakku, jauhilah sifat sombong, karena Allah paling tidak suka dengan orang yang sombong. Ketika kalian bersikap sombong, berarti apa bedanya
apa bedanya kalian dengan dulu iblis juga sombong. Ketika kata Allah, Allah menyuruh nih ketika Nabi Adam diciptakan pertama kali ya manusia diciptakan dari Nabi Adam, terus Allah memerintahkan kepada malaikat dan jin di sana ya untuk menyembah atau mengucapkan selamat datang kepada Nabi Adam. Ketika malaikat mah nurut ya sama Allah, tapi ketika jin dia nggak mau menolak. Aku tidak mau, anak khairin, aku lebih baik dari dia. Kenapa aku harus menyembah dia? Nah, itu ada sifat sombong. Ketika dalam diri ada sifat sombong, berarti sifat siapa yang kita sedang lakukan? Itu sifat jin, itu sifat iblis, sifat syaitan yang Allah tidak suka. Nauzubillah min dzalik. Berarti ketika anak-anakku yang Bismillah cintai dan Bismillah banggakan, ketika kalian udah semangat dalam menuntut ilmu, berdoa sama Allah agar dijauhkan dari sifat sombong. Amin. Untuk yang terakhir adalah membagikan ilmu yang didapat. Nih, ini yang paling Allah suka. Ketika kalian mendapatkan ilmu, akan lebih bagusnya ketika kalian membagikannya lagi kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, agar ilmunya bermanfaat. Karena itu salah satu bisa menjadi amal jariah kalian. Jadi ketika kalian wafat, itu akan kebawa sampai kalian wafat. Ilmu itu akan terus mengalir dan menjadi pahala untuk kalian. Makanya ketika kalian mempunyai ilmu sedikit apapun itu, bagikanlah kepada teman-teman kalian, kepada saudara-saudara kalian, keluarga kalian, agar bermanfaat bagi diri kalian khususnya, dan umumnya bagi orang-orang di sekitar kalian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsana jazaa. Alhamdulillah, amin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bisa terpahami oleh kalian. Selamat beraktivitas di rumah aja ya, stay home. Selamat menjalankan ibadah saum yang ke-18. Semoga Allah memudahkan. Mungkin itu aja dari Miss. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.